Sí. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dikri yang telah sudi dan menyempatkan diri untuk menguji proposal saya, yang dimana proposal saya adalah analisis pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan syariah compliant terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Studi kasusnya adalah di Kabupaten Bangkalan. Latar belakang permasalahannya, cikal bakal perbankan syariah di Indonesia tidak lepas daripada imbasnya perbankan syariah di dunia. Perbankan syariah di Indonesia mulai dicetuskan itu pada tahun 1990, namun direalisasikan itu pada tahun 1991, yang dimana pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah 10 terakhir di Indonesia bisa dikatakan sangat luar biasa. Akan tetapi kenaikan tersebut tidak berbanding lurus ketika dibandingkan dengan popularitas masyarakat muslim di Indonesia. Pangsa pasar dari perbankan syariah Indonesia pada tahun 2020 ini, yang saya dapatkan infonya itu pada April 2000 naik 9%, yang awalnya itu ada di posisi 8%. Market share perbankan syariah di Indonesia adalah 5% dari jumlah atau populasi penduduk muslim di Indonesia 87. Dalam artian bahwa dari setiap 100 penduduk yang memahami tentang literasi keuangan itu hanya 8 orang. Adapun indikator yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan Indonesia, literasi keuangan syariah itu loh, yang indikator penyebab rendahnya market share perbankan syariah Indonesia salah satunya adalah literasi keuangan itu sendiri. Hal itu terbukti yang telah dilakukan penelitian oleh Ananda Nurmala di Purwokerto, di mana di Purwokerto tersebut adanya literasi keuangan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah itu sendiri. Kita kembali ke Bangkalan. Menurut salah satu penuturan marketing perbankan syariah di Bangkalan, banyak sekali masyarakat yang memiliki persepsi, bahkan menilai sama antara bank konvensional dan bank syariah. Bahkan secara nihil, banyak masyarakat yang tidak tahu akan keberadaan bank syariah di Bangkalan itu sendiri. Hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2013 dan 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Adapun indikator lain yang mendorong seseorang itu atau masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah adalah religiusitas. Kita kenal dengan kata lain
berpengaruh syariah compliant terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan penggunaan jasa perbankan syariah. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan syariah compliant terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah secara simultan. 2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 3. Untuk mengetahui religiusitas terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Terakhir, untuk mengetahui pengaruh syariah compliant terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Adapun kajian pustaka skripsi Nurul Novaria, jurusan perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Penerapan Corporate Governance terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Umum Syariah di Ponorogo. Hasil penelitian ini berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun secara simultan. Jurnal Muhammad Arif Rahman, Hakim, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Membuka Rekening Bank Syariah. Studi pada mahasiswa Islam Kota Balang. Hasil penelitian ini bahwa pemahaman literasi keuangan syariah bernilai negatif, tidak berpengaruh terhadap keputusan membuka bank syariah. Skripsi Baby Hana, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Analisis berpengaruh tingkat literasi keuangan syariah. Apa? Ya, Bapak. Lanjut, sahabat aja. Analisis pengaruh tingkat literasi keuangan syariah, religiusitas masyarakat dan keterjangkauan akses layanan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Hasil penelitian ini bahwa tingkat literasi keuangan syariah, religiusitas dan keterjangkauan secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengguna jasa perbankan syariah di Yogyakarta. Kerangka teoretik, literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan kecakapan untuk merealisasikan pemahaman terkait konsep dan risiko keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial dengan sebuah tujuan guna meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Literasi keuangan syariah adalah suatu pemahaman terkait konsep keuangan untuk mengambil kebijakan keuangan yang berbasis syariah. Literasi keuangan syariah merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim karena hal ini membawa implikasi lebih lanjut tentang realisasi al-falah, kesuksesan sejati dunia akhirat. Dari dua arti di sini maka dapat diambil pemahaman bahwa literasi keuangan adalah pemahaman masyarakat di dalam manajemen keuangannya yang berbasis syariah. Mengutip pengertian daripada OJK bahwa literasi keuangan itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja, akan tetapi perilaku juga itu masuk dalam kategori literasi keuangan syariah. Adapun faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah yaitu pendidikan keluarga, ini sangat jelas. Apabila dalam satu keluarga itu cara memanage keuangannya baik, maka di situ akan berpengaruh, berdampak positif terhadap anak dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga adalah sikap keuangan itu sendiri secara mandiri. Tujuan literasi keuangan syariah, tujuan mendasar agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tujuannya dengan adanya literasi keuangan ini agar masyarakat tersebut bisa merealisasikan atau berperilaku sesuai dengan ekspektasi dalam segi keuangannya. Manfaat literasi keuangan syariah bagi masyarakat, literasi keuangan syariah, maka dengan adanya tingkat literasi masyarakat tersebut, maka masyarakat bisa minimalisir tentang keuangannya. Satu, yang kedua, masyarakat bisa memilih jasa keuangan yang sesuai dengan agama yang mereka anuti. Dua, bagi sektor jasa keuangan, ketika masyarakat ini banyak yang mengetahui tentang literasi keuangan, sadar akan literasi tersebut, otomatis ada feedback balik, ada feedbacknya terhadap
perusahaan itu sendiri akan banyak masyarakat yang datang untuk menabung di sana, sehingga bisa menambahkan profit yang ada di perbankan itu sendiri. Selanjutnya adalah religiusitas, kepatuhan terhadap agama yang diikuti. Religiusitas adalah kental dalam beragama. Ketika kita dilarikan ke agama Islam di sini, maka kepatuhan seseorang terhadap agama Islam itu sendiri. Karena apa? Karena Islam itu tidak hanya memberikan pengetahuan tentang peribadatan saja, tetapi Islam juga memberikan pengetahuan kepada penganutnya untuk melakukan sistem keuangan yang syariah. Itu merupakan bagian daripada aturan-aturan agama dalam Islam itu sendiri. Adapun faktornya yang menyebabkan tingkat religiusitas seseorang itu, pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengalaman. Syariah compliant adalah ketaatan bank syariah dalam beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang saya sudah paparkan di dalam saya di latar belakang tadi, bahwa syariah compliant adalah kepatuhan bank terhadap nilai atau norma-norma agama. Tentunya adalah yang berbasis syariah. Metode penelitian dalam ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasinya adalah keseluruhan masyarakat yang ada di Kecamatan Bangkalan. Adapun sampelnya, karena di sini jumlah sampelnya, populasi sampel tidak diketahui, maka saya menggunakan tabel Isaac Michel, yang dimana di situ tertera 271 dengan menggunakan dengan tingkat error 5%, otomatis untuk menilai kebenarannya 95%. Sumber data adalah data primer, karena ini datanya nanti langsung diperoleh dari sumber data melalui angket dan sebagainya nanti. Melalui angket. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Instrumen data, sebelum saya menganalisis data saya lebih lanjut, maka saya akan menguji validalitas terlebih dahulu. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini diduga berpengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, dan syariah compliant terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah secara simultan. 2. Diduga berpengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. 3. Diduga berpengaruh religiusitas terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Diduga berpengaruh syariah compliant terhadap keputusan masyarakat Kota Bangkalan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Teknik analisis data, maaf. Teknik analisis data pertama adalah uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji hetero. 3 adalah uji multikolonialitas. Selanjutnya adalah uji linear berganda, uji determinasi, uji F, dan uji T. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Kurang lebihnya waktu silakan Pak Fikri, waktu sepenuhnya saya pasrahkan ke Pak Fikri sepuasnya. Yeah. Terima kasih Pak Daruji. Pak Daruji, ini atas nama ini ya, Mahrus Soleh nggih. Nggih, Bapak. Iya. Betul, Pak. Sering bimbingan Pak Daruji? Pak Daruji. Oh, nggih, Pak. Sering bimbingan dah Mahrus Soleh ini Pak Daruji. Beberapa kali di warung, di ruangan saya juga. Oh iya. Ya, Mas Mahrus Soleh. Monggo Pak, mungkin. Yeah. Sebetulnya kenapa kok saya tanya itu ya, Mas Mahrus Soleh? Karena biasanya saya kalau nguji bimbingannya Pak Daruji itu tersistematis dengan ini ya, sistematis, habis itu terus jelas, terukur. Pokoknya enak kalau membaca bimbingannya Pak Daruji itu. Lah kok sekarang ini saya menemukan bimbingannya Pak Daruji kok nggak seperti biasanya. Ya, betul lah Pak. Ini kamu itu menurunkan kualitas bimbingannya Pak Daruji. Ya, jadi saya melihat ini ya. Yang pertama, Mas Mahrus Soleh, saya ada proposal aja sampai 51 itu ini sangat, menurut saya masih sangat banyak sekali ya.
Masa proposal sampai 51? Ini proposal apa sudah skripsi ini? Terus kemudian yang kedua, ini yang sering saya kritisi ya Mas, apa itu bahwa judul-judul di skripsi yang sudah berlalu itu apa itu namanya, di situ ada studi kasus, ya ada studi kasus. Barangkali mungkin betul ya menurut sebagian persepsi para ini ya, persepsi dari beberapa peneliti, tapi saya sepengetahuan saya bahwa judul seperti ini itu bikin orang ambigu, jadi bisa dikatakan keliru ya. STP Bu saya ini maksudnya apa? Itu ada tulisan stop presenting. Ada stop presenting itu Mas. Ya Pak. Nah, ya. Saya melihatnya itu bahwa ada studi kasus itu tidak perlu dimasukkan di dalam cover buku ya, karena orang dari awal itu sudah keliru memahami ini studi kasus, apa itu menggunakan studi kasus atau menggunakan metode yang lain, ya kan? Jadi apa itu namanya, menurut saya judul di depan itu udah tidak perlu memasukkan studi kasus Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, itu cukup dimasukkan di dalam apa itu namanya tempat penelitian. Jadi ada menu tempat apa itu namanya, ada di bab berapa itu ya. Jadi tempat penelitian itu baru diungkapkan bahwa penelitian ini dilakukan di apa itu namanya, dilakukan di Bangkalan, di Kecamatan Bangkalan. Jadi tidak perlu diungkapkan di dalam penelitian itu. Terus kemudian di latar belakang Mas Mahrul Soleh, ya, saya tidak menemukan ini ya, tidak menemukan apa itu namanya hal yang penting untuk diteliti ya. Paling cuma satu, karena apa itu namanya, masyarakat apa itu namanya tidak tahu tentang lembaga keuangan syariah, hanya itu saja. Tapi yang paling penting bagi saya baca latar belakang kamu itu saya muter-muter. Intinya perbaikilah latar belakangnya. Ya, latar belakang kamu itu bauannya 4 halaman ya. Saya baca itu sampai kayak baca Yasin kayak baca Quran aja. Nggak selesai saya baca. Ya. Jadi di latar belakang itu intinya saja, nggak usah muter-muter. Kamu awalnya bahas apa, terus kemudian market share kamu terangkan ini, kemudian bahas ke Indonesiaan, baru bahas ke Bangkalan, terus bahas lagi ke ini, langsung aja terurut, tersistematis gitu ya. Masalahmu apa, terus kemudian apa yang kamu mau teliti, variabelnya apa yang kamu mau teliti, setelah itu ungkapkan aja penelitian sebelumnya, terus perbedaan penelitian sebelumnya dengan kamu, terus ungkapkan sekalian apa yang membedakan penelitian kamu dan kenapa kamu meneliti di latar belakang ya. Tinggi Pak. Kemudian apa itu namanya, ini mutlak ya, lagi-lagi bahwa sama seperti sebelumnya, tulisan kamu itu di dalam nomor referensi itu setelah titik ya. Iya Pak. Semuanya hampir sama itu setelah titik, padahal itu keliru ya. Itu keliru menurut saya. Terus kemudian kamu itu variabelnya itu kan menggunakan 3 hal ya Mas ya. Literasi keuangan, religiusitas, dan syariah compliance ya. Dan syariah compliance, betul ya. Syariah compliance itu siapa? Syariah compliance itu ditujukan ke siapa? Terhadap perilaku Pak, perilaku karyawan aja Pak, yang dinilai kan ini masyarakat Pak. Maka masyarakat menilai terhadap perilaku karyawan di perbankan itu sendiri Pak. Jadi yang menilai siapa? Masyarakat Pak. Menilai ke siapa? Karyawan Pak, karyawannya Pak. Nah, ini yang menjadi ambigu saya ya. Bagaimana masyarakat itu bisa menilai padahal mereka nggak sadar loh. Wong mereka aja nggak sadar ini kok. Di apa itu, di masalah kamu itu kan mengungkapkan bahwa masyarakat itu tidak banyak mengetahui tentang lembaga keuangan syariah. Ya, tentang jasa perbankan syariah.
Lah bagaimana masyarakat itu menilai perilaku dari karyawan perilaku karyawan dari lembaga perbankan syariahnya itu? Gini loh Pak, dalam kasus ini adalah yang saya teliti itu adalah orang yang menggunakan jasa perbankan syariah itu sendiri Pak. Otomatis itu sudah tahu gitu loh tentang keberadaan di perbankan syariah itu sendiri Pak. Seperti itu. Mana ungkapan itu di proposal kamu? Ya, maksudnya kan gini loh Pak, kan dari segi judul kan terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan, otomatis itu orang kata-kata minat itu sudah menggunakan Pak, gitu loh Pak. Loh, jangan seperti itu dong kalau dalam penelitian itu. Ya, jangan otomatis, itu kan perspektif dari kamu. Itu kan subjektivitas dari kamu itu. Ini penelitian ilmiah loh. Jangan bilang otomatis. Wong kamu belum meneliti kok sudah otomatis. Soalnya menurut itu Pak, pemahaman, ya mungkin dari persepsi saya. Ya, nah iya. Jadi ini aja kan sudah berbeda. Persepsi kamu sebagai orang yang mau meneliti sama persepsi saya kan sudah berbeda ini. Ya kan? Jadi kan tidak bisa dikatakan otomatis. Gitu. Oke, Pak. Nah, kamu kan terhadap keputusan masyarakat, ya terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Berarti kan apa itu namanya? Kamu itu ingin mengatakan bahwa data yang kamu teliti itu adalah data dari orang-orang yang menggunakan jasa perbankan syariah, gitu ya? Ya, Pak. Iya. Terus kemudian pertanyaan saya adalah, di desa mana kamu meneliti itu? Nama Pak? Di desa mana kamu meneliti itu? Di Kecamatan Bangkalan, Pak. Di Kecamatan Bangkalan, ya. Ya, Pak. Terus kemudian, bentar. Ada berapa warga di sana, Mas? Bentar, Pak ya. Wes, enggak usah dijawab. Maksud saya gini, apakah kamu yakin pengguna dari pengguna dari Kecamatan Bangkalan itu berjumlah lebih dari 270? Gini loh Pak, terkait itu dengan terkait jumlahnya kan tidak diketahui Pak. Maka metode yang saya diambil adalah menggunakan rumus skala menurut Isaac menggunakan rumus Isaac Misel tersebut Pak. Seperti itu Pak. Iya. Sekarang saya tanya, kira-kira di Kecamatan Bangkalan itu, kamu kan ketemunya kan 271. Ya Pak. Kira-kira ini ya, di Kecamatan Bangkalan itu ada tidak pengguna dari jasa perbankan syariah sebanyak 271? Kalau menurut penuturan salah satu marketingnya itu intinya bilangnya kepada saya itu banyak seperti itu Pak. Kurang tahu Pak. Nah ya, jadi gini loh, saya sendiri kan akhirnya ragu ini ke kamu ini. Kamu kan jawaban kamu kan sifatnya otomatis. Terus kemudian gini Pak, gini loh Pak. Sebentar ya, saya masih ngomong. Kan saya ngelihat dari jawaban kamu itu kan yang otomatis, yang pertama, kemudian yang kedua ini banyak, gitu loh. Sekali lagi ya, saya luruskan bahwa penelitian itu tidak bisa seperti itu. Ya, memang tidak bisa terhitung. Tapi kalau misalkan kamu mengatakan menggunakan data itu 271 dan ternyata kemudian tidak ada 271, terus gimana kamu mau meneliti itu? Kan pasti gagal itu. Pasti gagal. Sesempurna apapun kamu pasti itu gagal 271. Makanya saya tadi kan nanya di awal, yang dimaksud syariah compliant itu siapanya? Oh, yang menilai itu masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Oh, masyarakat yang menjadi nasabah. Makanya terus kemudian saya breakdown lagi. Kalau masyarakat yang menjadi nasabah, berarti ada tidak kamu menemukan jumlah 271 itu?
kalau sejauh ini ya belum menemukan gitu loh Pak. Karena belum ini Pak. Nah iya. Kalau gini loh Mas, orang itu kalau meneliti itu harus yakin gitu loh. Oh penelitiannya pasti ada Pak, datanya pasti saya dapat Pak. Oh kalau penelitiannya saya masih ragu ya nggak usah diteliti Mas. Gitu loh. Ininya. Sampai apa itu namanya? Coba nanti bilang apa itu. Saya yakin Pak Daruji kalau misalkan apa itu menanyakan hal yang sama seperti ini, apa itu kamu jawabannya ragu, saya yakin pembimbing kamu nggak melanjutkan. Karena pasti bumerang, ya pasti bumerang. Karena kalau memang nggak ada data ngapain diteliti gitu loh. Kalau nggak ada data ngapain diteliti? Kecuali kalau saya sih ragu, jujur saya ragu. Karena saya melihat kok satu bahwa bank syariah di apa itu jasa perbankan syariah ya, jasa perbankan syariah. Kamu soalnya spesifik jasa perbankan syariah, bukan jasa keuangan syariah. Kalau misalkan jasa keuangan syariah mungkin masih banyak karena di situ ada BMT, ada koperasi syariah, itu ada kalau di Bangkalan. Tapi kalau spesifik jasa perbankan syariah, kita lihat di Bangkalan itu bank syariah itu cuma ada BRI Syariah sama Bank Syariah Mandiri. Dan itu tidak banyak loh nasabahnya. Ya, nasabahnya tidak banyak. Apalagi cuma spesifik hanya Kecamatan Bangkalan saja. Misalkan kamu Kecamatan Bangkalannya itu dihilangkan, artinya apa itu namanya perspektif masyarakat Bangkalan, bukan kecamatan. Ya kan? Pokoknya kamu mencari orang-orang di Bangkalan itu apa itu namanya yang menggunakan nasabah Bank Syariah Mandiri atau BRI Syariah, saya kira mungkin itu terpenuhi dari data kamu. Tapi kalau kamu tetap kekeh menggunakan Kecamatan Bangkalan, ya saya kira mustahil kamu melakukan penelitian ini. Ya, mustahil. Yakin saya, karena nggak mungkin sampai 271. Itu apa itu? Saya ada sih beberapa data, beberapa desa seperti itu dan ya banyak, tapi tidak sebanyak yang kamu pikirkan gitu. Ya, banyak tapi tidak ini yang kamu pikirkan. Terus kemudian apa itu namanya? Teknik data kamu itu teknik pengumpulan data kamu itu hanya satu. Tinggi Pak. Ya, teknik pengumpulan data kamu itu hanya satu. Pertanyaan saya, masa sih Mas cukup Mas tekniknya cuma satu? Apalagi teknik kamu itu cuma kuesioner. Lihat proposal kamu itu, ada referensinya. Ya, masa referensi kamu itu didapatkan dari kuesioner? Ya, untuk gini loh Pak, untuk menganalisis kenapa saya menggunakan hanya sekedar kuesioner tersebut, karena untuk menemukan data tersebut yang jelas langsung kan di situ kan data primer Pak, maka langsung terjun ke masyarakat. Maka mau tidak mau karena ini merupakan metodologi penelitian kuantitatif, maka pakai kuesioner. Saya rasa sudah cukup tuh Pak. Oke, sekarang saya lihat, saya nanya ke kamu. Berapa sih data penelitian kamu tadi, berapa jumlahnya? 271 Pak. Kamu dapat dari mana? Ini menggunakan tabel ISAC itu Pak. Itu kamu dapat dari mana? Dari kuesioner apa dari buku? Dari itu Pak Daruji yang ngajar YouTube Pak. Oh gitu ya. Jadi apa itu namanya? Itu tidak ada referensinya berarti ya. Referensinya berarti di YouTube gitu ya. Coba saya lihat mana tadi itu ya, teknik pengumpulan data kamu. Oh ini bukan teknik ya, apa itu namanya tadi? Sampel kamu. Iya Pak. Oh iya, ada menggunakan tabel ISAC nikel. Iya, tidak ada referensinya ini di kamu ini. Oh iya Pak. Iya, gimana kamu nggak ada referensinya ya? Betul. Oke, ya, nanti ditambahi ya referensinya dari Isaac Newton, terus kemudian kasih nomor referensinya itu
YouTube Pak Daruji gitu ya. Nah, Oke, terus Pak. nanya lagi, Pak boleh enggak apa itu namanya referensinya dari YouTube Pak Daruji itu boleh enggak dimasukkan di nomor referensi gitu ya. Ini. Oke, Pak. Oke. Jadi sebelum itulah saya tarik sebelumnya. Kamu kenapa kok menggunakan sampel apa itu namanya random sampling? Ya, karena dari tabel ini adalah populasinya kan tidak diketahui, Pak, seperti itu. Nah, kamu bisa menjawab itu atas saran siapa? Ketika saya belajar midpen, Pak. Nah, belajar midpen kamu itu referensinya menggunakan apa? Kalau di sini menggunakan referensi Soviet Erwin Widiasworo, Pak. Iya. Bukan kuesioner ya? Referensinya bukan kuesioner toh? Bukan, Pak. Nah, iya. Kalau gitu kamu itu pasti butuh yang namanya teknik pengumpulan datanya itu pasti butuh dengan bukan hanya kuesioner, pasti butuh juga dengan apa namanya? Dengan dokumentasi atau kajian pustaka. Ya kan? Artinya itu tidak bisa kamu itu teknik pengumpulan datanya cuma satu itu tidak bisa. Ya, memang primernya itu kuesioner iya, tapi pasti butuh sekunder. Kenapa? Karena di dalam kamu turun ke lapangan mencari data itu, perangkat yang digunakan itu harus sesuai dengan teori yang kamu bangun. Lah, teori yang kamu bangun itu bukan dibangun dari kuesioner, tapi dibangun dari teori buku, teori dokumen teori buku atau teori-teori dari wawancara kalau memang dibutuhkan wawancara. Apalagi kamu mengatakan tadi itu Ishak ya, teorinya Ishak kamu lihat di YouTube itu, nah itu kan wawancara itu. Ininya. Berarti kan tidak apa itu harus memasukkan lebih dari sekedar teknik pengumpulan data itu sifatnya adalah kuesioner. Terus kemudian kamu di sini tidak ada ini ya, tidak ada apa itu namanya kajian ini ya, apa itu namanya kerangka pemikiran kamu tidak ada di sini ya. Maksudnya, Pak? Kerangka pemikiran. Kan cuma kerangka teoritik di situ, Pak. Kalau pemikiran saya kerangka teoritik ada, Pak, tentang teorinya, Pak. Terus untuk memperdalam untuk mencari data syariah compliance ya, syariah compliance tadi itu kan kamu menggunakan kuesioner itu ya. Menggunakan kuesioner untuk mencari data syariah compliance itu data apa saja yang kamu ambil nanti? Ya menurut ya itu, Pak, dengan cara dan yang jelas pertama yaitu kita pakai yang tadi dokumentasi, artinya kita mengukur apa sih ukuran pertama dan tentang adanya syariah compliance itu sendiri, Pak. Yang kedua ya dengan angket apa ukurannya? Nah, ya cara ngukurnya pakai apa? Kalau dengan cara ngukur syariah compliance itu menggunakan apa kamu? Dan apa saja yang diukur? Ya, kalau menurut saya gini loh, Pak, tentang kalau ukur saya, misalkan satu, bagaimana tanggapan Ibu terkait jasa perbankan syariah, apakah sudah etikanya pertama, Pak. Yang pertama yang kedua adalah tentang etika yang ada di sana, seperti itu. Satu, Pak. Yang kedua adalah tentang masalah prinsipnya, seperti itu. Apakah perilaku di sana sudah sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri, Pak. Seperti itu. Mengukurnya. Itulah makanya saya mengatakan di awal ya bahwa kamu itu berbeda dengan bimbingannya yang dilakukan oleh Pak Daruji. Ya. Oke, Pak. Saya kalau melihat dari bimbingannya, saya kalau bimbing punyanya Pak Daruji, bukan ya, muji punyanya Pak Daruji itu tanya sama Pak Daruji. Jarang sekali saya itu banyak mengkritik, itu jarang saya. Kalau muji itu pasti tersistematis, menguasai betul-betul menguasai lah ininya. Nah, kamu itu tidak. Kamu itu berbeda banget dengan
para ininya Pak Daruji. Jujur saya ngomong seperti itu. Ya, Oke, kamu Bang. mengatakan bahwa dalam syariah compliant itu yang kamu ukur itu karakter, akhlak, terus bagaimana kan. Sekarang kamu lihat pada teorimu loh. Teorimu itu tidak ada mengatakan mau mengukur compliant itu melalui sisi akhlak, itu tidak ada. Dari sisi nilai karakter itu tidak ada. Makanya saya mengatakan bahwa semua hal dalam penelitian itu dibangun dari teori. Teorimu mengatakan apa? Oh, teori dari syariah compliant itu saya menggunakan dimensi yang terukur dengan dua hal. Yang pertama dari barang yang, apakah barang yang dikerjakan itu adalah barang yang halal. Barang yang halal itu kesesuaiannya dengan beberapa indikator. Selanjutnya yang kedua, barang itu tidak hal yang haram. Dalam hal haram itu ada beberapa indikator, ada maisir, ada riba, ada apa seperti itu. Jadi untuk membangun syariah compliant di situ, berarti saya harus melihat data-data itu. Lah kamu ternyata tidak. Kamu nggak nyambung sama penelitian kamu itu loh, nggak. Yang mau kamu lakukan itu nggak nyambung. Jadi akhirnya saya ragu. Keraguan saya yang pertama, kamu itu secara data itu sudah tidak valid, ya, karena nggak tahu apakah data itu bisa kamu dapatkan atau tidak. Yang kedua, kamu sendiri juga tidak tahu, mau meneliti juga sama teorinya juga tidak nyambung. Seperti itu. Jadi ya saya kira itu aja mungkin saya Mas Mahrus Soleh ya. Pak, terima kasih Pak masukannya Pak. Apa itu namanya yang bisa saya kritisi dari proposal dari Mas Mahrus Soleh. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Daruji. Baik, terima kasih Bapak Zikri. Jadi ada beberapa hal yang urgent kalau menurut saya yang disampaikan oleh Pak Zikri ya untuk Mahrus Soleh ya. Biar lebih cepat Pak, ini kan sudah mau jam berapa nih? Jam 11. Silakan diputuskan aja Pak, monggo. Saya tiba ke penguji. Kalau saya Pak tidak menerima proposal dari Mas Mahrus Soleh ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Zikri. Ya gitu ya, Gus. Gus Soleh, jadi proposalnya tidak diterima oleh Bapak Zikri. Gitu. Oke, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada berarti komentar? Harus jujur, Pak, ya? Hah? Harus tadi jujur bagaimana nih Pak? Coba tanya Pak Zikri. Bagaimana nih Bapak Zikri? Kamu baiknya gimana loh? Mau ya, ganti judul, monggo. Mau revisi judul, revisi di latar belakang dan lain sebagainya tadi. Hah? Mau iya, direvisi. Coba. Nah iya, sekarang gini, apakah kamu betul-betul bisa ini? Bisa apa itu namanya, bukan revisi judul menurut saya. Kamu, apa itu ya, dari secara keseluruhan sih, tadi itu, hal yang urgent tadi itu, data itu kamu dapat apa enggak, terus yang kedua penguasaan kamu. Ya itu, saya tidak menerima proposal kamu. Ya, apakah nanti kamu ganti judul apa enggak sih, terserah kepada Ruji. Yang pasti saya tidak menerima proposal kamu. Oke, Pak. Ya kan? Nah, sekarang kamu tanya pada dirimu, kamu ngasih saya proposal kamu apa enggak? Tidak, Pak. Nah, iya, kan saya nggak menerima proposal kamu. Oke, Pak. Gitu ya, Mas Soleh ya? Oke, Pak. Ya. Kamu mau ganti judul, monggo. Mau ganti itu kan Pak Daruji itu ya. Yang pasti saya menerima proposal kamu gitu ya. Ya. Oke, Pak. Gitu aja Pak Daruji. Oke, Pak. Oke, baik Pak Zikri, terima kasih banyak atas gitu ya Gus Soleh ya. Apa istilahnya? Ya, jadi proposalnya belum diterima oleh Pak Zikri gitu ya. Karena Gus Soleh belum menyerahkan. Baik, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak, kepada Pak Zikri. Penelitiannya Pak lanjut bagaimana nih Pak? Kok saya bingung loh Pak? Ya biarkan kamu bingung aja wes. Enggak agar ini loh Pak, biar gini loh Pak, biar tidak tergantung saya ini Pak. Hah? Biar tidak digantung, berat digantung nih Pak.
Ya, apa kata Pak Daruji itu nanti. Yang penting tadi itu keputusan saya tidak menerima proposal dari kamu. Oke Pak, oke Pak. Baik gitu ya. Terima Oke, Pak. kasih Pak Zikri, terima kasih kepada audien yang sudah hadir pada sempro dari pagi tadi sampai siang hari ini. Mari kita tutup sempro siang dari pagi sampai siang hari ini dengan tutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zikri yang telah meluangkan waktunya dan juga kepada Bapak Daruji. Saya mohon maaf Pak ya, dan terima kasih banyak.